Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang begitu dirindukan oleh semua umat muslim di dunia. Hal tersebut tak lain karena beliau adalah sosok yang sangat sempurna dilihat dari banyak hal. Di satu sisi, beliau adalah manusia biasa yang santun akhlaknya, tapi di sisi lain, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin besar yang pencapaiannya sangat luar biasa. Sejumlah benda-benda peninggalan Nabi Muhammad tersimpan baik di beberapa museum di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya Istana Topkapi yang berada di kota Istanbul, Turki. Lewat benda-benda peninggalannya, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Muhammad semasa hidupnya. Walaupun telah wafat berabad-abad lalu, namun jejak peninggalannya masih abadi hingga saat ini. Berikut 7 benda peninggalan Nabi Muhammad yang masih abadi hingga saat ini. Tapi sebelum lanjut, pijit tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video yang menarik dari channel ini. Satu, rambut Nabi Muhammad SAW. Sosok Rasulullah SAW digambarkan oleh salah satu istrinya Aisyah, yakni Muhammad memiliki rambut ikal berwarna sedikit kemerahan yang terurai hingga bahu. Kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cenderung bulat dengan mata hitam dan bulu mata panjang. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya, tulang kepala besar dan bahu lebar, berperawakan sedang dan atletis, jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Dalam hadis lain diterangkan yaitu bertubuh sedang, kulitnya berwarna cerah dan tidak terlalu putih dan tidak pula hitam, dan rambutnya agak berombak. Kementerian Agama Rusia pernah memamerkan koleksi rambut Nabi Muhammad SAW di Museum Krokus Moskwa, Rusia awal tahun 2015 lalu. Rambut Nabi merupakan koleksi Museum Makachkala di negara bagian Dagestan dekat perbatasan dengan Georgia. Rambut Nabi Muhammad disimpan di dalam tabung kedap udara agar tak mudah rusak. Sekilas, rambut itu sangat tipis sehingga mudah dilihat dengan detail. Tapi jika dilihat dengan mikroskop, rambut tersebut tampak bercahaya kemerahan dengan serat hitam yang menambah kelengkapan rambut Nabi Muhammad SAW. Dua, jubah Nabi Muhammad SAW. Peninggalan Nabi Muhammad berbentuk jubah disimpan di Masjid Hirkai Sharif di distrik Atikali, Istanbul, Turki. Banyak umat muslim yang mengunjungi masjid ini untuk melihat peninggalan tersebut. Jubah Nabi Muhammad berbahan katun dipajang di dalam kotak kaca tertutup. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, jubah Rasulullah terjaga dari kerusakan. Kotak penyimpanan jubah dipasangi alat pengatur suhu dan kelembaban dari Jerman. Jubah ini oleh Nabi Muhammad diberikan kepada Uwais Al-Qarani sebagai hadiah. Kabarnya, Nabi Muhammad iba terhadap Uwais yang ingin sekali bertemu beliau, namun malu. Sahabat Nabi itu pun tewas dalam pertempuran saat membela Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan jubah itu pun disimpan oleh anggota keluarganya secara turun-temurun. 3. Janggut Nabi Muhammad SAW. Janggut Nabi Muhammad disimpan dalam tabung kaca. Peninggalan unik ini berasal dari hasil cukuran Salman dari Persia. Ia adalah sahabat dan tukang cukur favorit Nabi Muhammad SAW.
Janggut tersebut pernah dicuri pada Juni tahun 1999. Identitas pelakunya tidak diketahui. Peristiwa pencurian tersebut terjadi ketika penjagaan sedang lengah, sebab penjaga tengah melaksanakan salat Jumat. Namun anehnya, peninggalan yang satu ini kembali lagi keesokan harinya, dan semenjak kejadian tersebut, penjagaan diperketat 2 kali lipat. 4. Pedang Nabi Muhammad SAW. Beberapa koleksi pedang yang dimiliki Nabi Muhammad yang sering beliau gunakan ketika melawan para musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer yaitu pedang Al-Matur, pedang yang dimiliki Nabi sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang ini merupakan pedang peninggalan dari ayah beliau. Dengan panjang sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas dan berbentuk 2 kepala ular. Pedang lain diberi nama Al-Qadib. Al-Qadib adalah pedang berbilah tipis yang konon menyerupai sebuah tongkat. Pedang ini biasanya digunakan untuk menemani Nabi dalam perjalanan, tetapi tidak digunakan untuk pertempuran. Nabi Muhammad juga memiliki koleksi pedang yang dimana pedang tersebut adalah salah satu di antara senjata terkuat di muka bumi. Pedang itu diberi nama Zulfikar. Selain Zulfikar, terdapat pula koleksi pedang lainnya yang disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. 5. Jejak kaki Nabi Muhammad SAW. Kemanapun langkah kaki Nabi Muhammad menginjakkan kakinya ke bumi, maka jejak telapak kakinya akan berbekas di pasir maupun di rerumputan. Dan jika berjalan di atas batu, maka kakinya akan tenggelam dan meninggalkan kesan cetakan. Namun jejak telapak kaki Nabi yang paling asli dan diyakini benar-benar telapak kaki Nabi Muhammad adalah yang berada di Museum Topkapi, Turki. Dikisahkan cetakan kaki ini terbentuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telapak kaki baginda Nabi tercetak pada batu pijakan saat Rasul hendak melakukan perjalanan naik ke langit. Enam. Stempel Nabi Muhammad SAW. Dalam kisahnya, Rasulullah SAW membuat surat-surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa dunia untuk mengajak mereka masuk ke agama Islam. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa orang-orang kafir tersebut tidak mau menerima surat-surat tanpa disempel terlebih dahulu. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membuatkan baginya stempel. Kemudian dibuatlah stempel berupa cincin yang berukirkan kalimat Muhammad Rasulullah. Tujuh. Sandal Nabi Muhammad SAW. Sandal jepit milik Nabi Muhammad terbuat dari kulit unta, lebih awet, tahan panas dan air. Dan pada umumnya, sandal pada zaman Nabi terbuat dari kulit binatang. Bentuk sandal Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Abu Qatadah, bagaimanakah sandal Rasulullah itu? Anas selalu menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara 2 jari kaki. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut cerita, sandal ini digunakan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dan keistimewaan sandal ini pernah dipakai Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan beliau tidak pernah melepas sandal tersebut.